sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi atba'i ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim dan Dzikir Al-Halaqatul Munfarijah, sebelum kita mulai dzikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Adabin Nikah, ini adalah kitab tentang adabnya nikah. At-targhibu fihi. At-targhib itu artinya anjuran, fihi dalam nikah. Ini saya yakin dan nikah semua ini. Iya. Ada yang belum. Berani apa? Nikah semua ini anjuran-anjuran nikah. Yang pertama disampaikan oleh Imam Ghazali. Memang Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu sebelum membahas jauh tentang satu pokok permasalahan, pasti beliau memberikan ayat-ayat, memberikan pengantar sebagai pengantar argumentasi berupa ayat-ayat dan juga berupa hadis atau sunnah. At-targhibu fihi, anjuran dalam nikah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum, wa ankihu, dan nikahkanlah oleh kalian semua al ayama minkum, orang-orang yang belum punya pasangan, minkum dari kalian semua. Wa hadza amrun, dan ini adalah perintah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna, maka janganlah engkau mencegah mereka, mencegah perempuan-perempuan yang sudah habis iddahnya, ayyankihna azwajahunna, untuk menikahi azwajahunna, akan suami-suami mereka atau calon suami mereka. Wa hadza man'un, dan ini adalah sebuah larangan, minal udli, dan dari melarang, wa nahyun anhu, dan juga larangan, anhu dari udl, dari melarang, dari menahan atau melarang. Wa qala ta'ala fi wasfir rusul. Ini yang pertama kali disampaikan oleh Imam Ghazali adalah perintah untuk menikah. Menikahlah atau nikahkanlah orang-orang yang memang belum punya pasangan. Kalau memang bisa dengan orang-orang yang memang belum punya pasangan, ya entah itu statusnya perawan atau janda, tapi yang jelas dengan yang belum punya pasangan. Malah kalau perempuan nggak boleh punya pasangan. Kalau perempuan udah punya pasangan, malah nggak boleh dinikahkan lagi dengan laki-laki lain, nggak boleh. Kalau laki-laki masih boleh. Kalau laki-laki meskipun sudah punya pasangan atau punya istri, kemudian dinikahkan lagi atau menikahi perempuan lagi masih boleh. Itu yang namanya poliklinik. Itu boleh, kalau perempuan nggak boleh. Tapi sebisa mungkin maka perintah di sini hendaklah yang masih sendirian atau masih belum punya pasangan. Ada juga larangan di sini. Larangan yang dimaksud dengan fala ta'duluhunna, kalau sudah ada perempuan
sudah habis masa iddahnya dan kemudian dia ingin menikah dengan calon-calon suami yang baru, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Jangan dilarang, jangan dicegah. Ada perempuan dia udah talak 3 atau talak bain, kemudian habis masa iddahnya, ya 3 quru atau 3 sucian, udah habis masa iddahnya dan dia ingin menikah dengan laki-laki pilihannya. Nggak boleh, ahli warisnya, keluarga, mungkin itu orang tua atau abang-abangnya, nggak boleh melarang atau mencegahnya. Biarkan, ini anjuran nikah. Karena perempuan apalagi sudah habis masa iddahnya, ini dia sudah bisa menentukan diri sendiri. Dalam masa iddah ini ada banyak hikmah, hadirin. Ada banyak hikmah, antara lain hikmahnya iddah itu adalah baro'atul rahim, atau membebaskan rahim dari janin, dari bibit atau benih suami yang sebelumnya. Bersih. Ini dengan iddah ini banyak yang diselamatkan ini. Banyak orang-orang, anak-anak ya juga, para bapak juga diselamatkan dengan iddah ini. Sebab kalau nggak ada iddah ini bisa simpang siur. Orang belum habis, tahu-tahu dia nikah sama suami barunya bingung begitu lahir oleh anak keriting kagak kayak gue ini. Mana hitam, bangor banget padahal gue rajin ngaji. Nah ini kayaknya bukan gue nih, ini mah. Kan jadi begitu urusannya. Karena memang belum bersih, maka disyaratkan hanya iddah. Sebagian ahli medis atau sebagian ya para para pemikir sekarang ini ada yang mengatakan kalau memang hikmahnya iddah itu baro'atul rahim, untuk memastikan sudah bebas rahim itu dengan 3 kali sucian. Kalau yang ditinggal wafat oleh suaminya ya 4 bulan 10 hari. Kalau hamil iddahnya sampai melahirkan, itu udah bebas tuh rahim. Kalau memang hikmahnya seperti itulah, sekarang kan udah ada dokter udah canggih, kan bisa di di vakum. Bukan tes DNA, bukan lupa saya, udah lama. USG kan bisa di USG ya, apa kurang teknologi sekarang kan bisa. Terus gimana kalau udah bisa diketahui baru udah bebas nih, udah nggak ada apa-apa, lalu apa perlunya iddah? Tetap memang dalam ibadah, dalam perintah-perintah agama itu awalnya semua ta'abbudi itu artinya ibadah saja, nurut aja pokoknya. Disuruh iddah wajib udah nurut. Walaupun dibalik perintah pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah itu bebasnya rahim dari janin suami sebelumnya, ada hikmahnya. Lah kalau udah tahu gitu pakai dokter aja biar bebas apa belum ini ininya rahimnya dari janin laki-laki atau janin perempuan, janin suami sebelumnya. Terus gimana? Ya tetap wajib. Karena apa? Dasar perintah semua itu adalah ta'abudi. Walaupun bisa ta'akuli juga, bisa diakal, dinalar dengan akal, tetap yang namanya perintah itu awalnya adalah ta'abudi. Semua ada bagian-bagian perintah dalam agama yang memang bisa kita nalar secara akal, meskipun sudah ketemu, udah jelas-jelas ada hikmahnya, dan hikmah itu ternyata bisa di cover dengan teknologi. Ini tidak berarti perintah itu hilang. Tetap yang namanya perintah harus tetap dilaksanakan, karena awal dari perintah sekali lagi adalah ta'abudi. Kalau perempuan sudah selesai masa iddahnya, kemudian dia ingin menentukan pilihan dan ingin menikah dengan laki-laki pilihannya, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Jangan cegah mereka. Ini juga anjuran untuk buru-buru nikah, anjuran untuk buru-buru cari pasangan lagi dan cari teman hidup lagi. Karena bagaimanapun hidup sendiri itu penuh dengan fitnah. Betul gitu Bang Pian ya? Penuh dengan fitnah, pasti diomongin. Lain kalau udah ada yang jagain, lain kalau udah ada pendampingnya, kemana-mana kondangan juga kan pasti ada. Ya pasti ada yang nemenin. Kalau sendiri itu bisa fitnah sana mari. Selain tadi iddah itu hikmahnya adalah untuk membebaskan janin, membebaskan rahim dari janin. Ini juga sebenarnya adalah untuk introspeksi. Kemarin apa kekurangan saya dengan suami saya yang dulu, jangan sampai terulang lagi. Apalagi yang tinggal mati. Ini supaya lebih merasakan betapa berartinya suaminya. Biasanya kalau orang baru sadar kalau udah hilang.
Kalau udah hilang baru sadar dia, iya ternyata jelek-jelek suami ya, ya iyalah begitu. Meskipun jelek-jelek, tidur mulu, mana makannya banyak, tetap kalau kagak ada suami kayaknya ini banget, hampa banget hatinya, hampa banget. Tetap itu yang namanya idah, tetap ada hikmahnya meskipun ada teknologi. Wa qala ta'ala fi wasfir rusuli wa madhihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati para rasul dan juga memuji para rasul. Walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutus para utusan sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan untuk mereka para istri wa dzurriyyatan, dan juga keturunan. Fadzakara dzalika fi ma'rudil imtinan wa idharil fadli, dan Allah menyebutkan itu dalam hamparan atau dalam bidang pemberian dan juga memunculkan fadl atau karunia Allah, wa madhi auliyahi, karunia Allah titik. Ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa sungguh sebelumnya utusan-utusan Allah itu pun manusia, dan juga mereka adalah orang-orang yang menikah, ada istrinya, ada pasangan hidupnya, dan juga ada dzurriyyah, ada keturunannya, dzurriyyah. Dan memang ini bagian dari fadl karunia Allah, cara Allah untuk menciptakan makhluk-makhluk yang nanti akan memakmurkan dunia atau akan mengurusi dunia. Andai tidak ada keturunan manusia, ya tidak ada yang bisa mengelola dunia ini. Wa madaha awliya'ahu bisul'a lidzalika fi du'ai, dan Allah memuji wali-walinya, kekasih-kasihnya dalam doa kepada Allah. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, ini doanya para kasih Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah untuk kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, berikanlah qurrata a'yun, yaitu penyejuk hati atau buah hati yang soleh-solehah. Ini doa-doa yang memang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, dan Allah memuji, menceritakan itu dalam Al-Quran. Orang-orang soleh itu tetap berkeluarga, orang-orang soleh itu tetap memiliki dan ingin memperoleh keturunan. Iya, Bang Panji udah nikah belum Panji? Nah, ini namanya targhib nikah. Ya, targhib nikah buru-buru. Ya. Iya, jadi kalau ngundang, kalau ngajinya istiqomah, ngundangnya enak. Iya. Wa amal akhbaru fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.